Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita, mengumpulkan kita kembali bersama-sama duduk di dalam kajian yang mudah-mudahan kajian-kajian yang kita bahas hari demi hari tentang apa saja yang penting bagi seorang wanita ketahui. Agar apa? Agar kita sebagai seorang wanita dapat menjalankan peran kita yang semestinya. Dan saat kita menjalankan peran kita menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita pernah dengar ada istilah hidup di dunia hanya satu kali. Kita nggak bakal balik ke dunia. Hidup di dunia hanya satu kali, maka kesempatan yang satu kali ini jangan pernah kita sia-siakan. Saat kita mendapatkan kesempatan satu kali, lakukan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Hari ini yang kita miliki adalah usia. Umur yang Allah masih berikan kepada kita, memberikan kepada kita tanda adanya kesempatan yang masih ada. Sehingga kalau kita merasa ada yang belum baik, kita bisa perbaiki. Ada yang belum benar, kita bisa benarkan. Ada yang perlu diluruskan, kita bisa sama-sama luruskan. Dan itulah fungsinya daripada kita sama-sama menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita telah membahas tentang pentingnya seorang wanita terhadap dirinya, kemudian terhadap akalnya. Kita udah bahas semua itu, ya. Dan alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan bahas tentang pentingnya wanita itu apa? Mengetahui tanggung jawabnya terhadap jiwanya. Subhanallah, di dalam tubuh kita ada unsur rangka, kemudian ada unsur juga akal, ada unsur jiwa atau hati. Ini setiap dari kita dikasih sama Allah. Punya badan, punya akal, punya hati. Badan punya tanggung jawab. Akal punya tanggung jawab. Sekarang yang kita mau pelajari tanggung jawab hati atau ruh kita. Di mana ruh ini menetap di dalam diri kita. Nyawa kita. Sumber kehidupan kita. Ini masalahnya kalau ruh kita mati, walaupun mata kita hari ini terbuka, walaupun kita bisa melangkah, walaupun kita bisa berkata-kata, dan hati kita mati atau ruh kita mati, maka apa dampaknya? Dampaknya kita seperti mayat berjalan di atas muka bumi. Dan itulah kenapa ada perumpamaan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Katanya hari ini manusia lagi pada tidur.
Ntar kalau dia meninggal, dia baru melek. Maksudnya apa? Hari ini manusia banyak yang dibuat lalai, terlelap oleh gemilang hawa nafsunya, gemilang dunia dan tipu dayanya. Tidur. Kita nggak sadar. Kita terbawa oleh suasananya. Tuntutan-tuntutan yang ingin kita capai hari ini membuat kita semua melupakan adanya akhirat di hari kemudian. Dampaknya apa? Ya, dampaknya kita kayak orang apa? Kita kayak orang hidup tapi jiwanya mati. Jiwanya mati. Nah, inilah kenapa banyak kita jumpai hari ini perempuan-perempuan yang seringkali berpura-pura baik-baik saja padahal dirinya tidak sedang baik-baik saja. Banyak apa enggak perempuan yang kayak gitu? Jangan-jangan semuanya yang ada di sini begitu. Alhamdulillah min dzalik ya. Yani apa tuh biasanya kalau muka kelihatannya senyum, nyengir ya. Padahal katanya di dalam ada air mata yang begitu deras. Ada air mata yang begitu deras mengalir ya, nggak ada yang tahu. Atau terlihat di luar kita baik-baik saja seperti orang yang paling kuat, padahal hatinya rapuh serapuh-rapuhnya. Ya, biasanya tuh ini adalah kehebatannya para wanita. Kenapa dibilang hebat? Banyak perempuan yang hari ini jiwanya tidak baik-baik saja, tapi dia tetap berusaha menunjukkan kebaikan di hadapan pasangannya. Dia tetap berusaha menunjukkan kebaikan di depan siapa? Di depan anak-anaknya. Dia tetap menunjukkan kebaikan di depan orang tuanya. Ini yang begini-begini orang hebat nih. Dia tetap menunjukkan kebaikan di kalangan teman-temannya. Itu kan salah satu jauharul mar'u katanya Imam Syafi'i. Apa? Kitman bisa nyembunyiin masa-masa sulit di hadapan orang-orang sekitar. Itu disebut apa? Jauharul mar'u, permatanya seseorang. Itu orang langka itu. Lagi ngerasain adanya sesuatu di hati, tapi dia tetap nunjukin bahwa dirinya baik-baik saja. Nah, kalau sesekali terjadi pada kita hal-hal semacam ini, nggak apa-apa Bu. Kita lagi nggak baik-baik aja, kita tunjukin seolah di mata suami baik-baik aja, boleh. Di mata anak, boleh. Di mata orang tua, boleh. Di mata sahabat juga boleh. Tapi ini kalau ibu merasakan hal semacam itu, lalu ibu belajar caranya bagaimana memulihkan, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu merasakan gejala-gejala seperti itu, lalu dibiarkan terus menerus begitu, nanti apa bahasa orang sekarang, kena mental, bahasa orang sekarang. Ada masalah ya, bukan cuman lagi jiwanya, tetapi psikisnya, mikirnya udah nggak sehat nanti, akalnya sudah tidak lagi bisa berpikir baik-baik saja. Oke, maka dia akan melihat segala sesuatunya dari sudut apa? Sudut kesedihan, sudut apa? Negatif, sudut keburukan. Itu fungsi awal mulanya terjadi karena apa? Ada yang tidak baik-baik saja pada jiwanya, lalu dia biarkan itu terus menerus begitu saja. Nah, disinilah alhamdulillah kita mau belajar bahwa setiap para wanita perlu memperhatikan kesehatan jiwanya, perlu memperhatikan bagaimana jiwa ini bisa tetap terus tumbuh dengan kebaikan dan bahkan terisi dengan nutrisi yang semestinya. Layaknya badan butuh nutrisi, layaknya akal butuh nutrisi yaitu ilmu, begitu juga jiwa kita butuh nutrisi. Jiwa ini butuh nutrisi, jangan sampai salah. Nah, ketiga unsur ini harus imbang.
Jangan cuman badan nutrisinya bagus, tapi akalnya enggak. Jangan cuman badan, akal, nutrisinya bagus, tapi jiwanya tidak. Ketiga-tiganya harus imbang. Akal bagus, badan bagus, jiwa juga bagus. Ketiga-tiganya harus imbang. Kalau kita sudah belajar bagaimana menutrisi akal, maka kita belajar hari ini menutrisi jiwa. Maka pertama, jalan yang perlu kita sama-sama ketahui, wanita dengan jiwanya itu harus dia rawat dengan baik. Tetapi bagaimana cara merawat jiwa? Maka yang pertama adalah dengan mensucikan jiwa. Ini istilahnya kalau di dalam kitab tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi. Jadi jiwanya harus dia sucikan. Jiwa kita ini perlu kita sadari, di dalam jiwa ini ada disebut dengan hawa nafsu. Setiap manusia ya punya hawa nafsu. Di dalam jiwa kita ini hawa nafsu terus bergejolak. Jadi antara kebaikan dengan keburukan sama-sama punya dinamika. Dia tiap hari punya ajakan. Kebaikan ngajak, keburukan ngajak. Jadi bukan cuman keburukan aja, bukan. Kebaikan tuh juga. Jadi kalau ada dari kita lagi kepengen ngerjain kebaikan, itu keburukan, hawa nafsu daripada keburukan, itu dia ngomong, kamu ngapain sih? Udah kagak usah ngaji, udah di rumah aja. Itu kata siapa? Kata si hawa nafsu yang buruk nih. Kamu ngapain? Kamu di rumah aja. Bukannya ada janji sama si Fulan, nggak sempet loh nanti waktunya. Kata saya, nggak usah. Bukannya tadi udah ngaji Quran sejus. Kalau zikir jangan banyak-banyak katanya. Kalau ini siapa yang ngomong? Hawa nafsu yang buruk. Dia ngomong buat ngehasut dorongan kita untuk berbuat kebaikan. Sama halnya begitu kita berbuat kebaikan, ya kita berbuat keburukan sekarang. Kita lagi ghibah. Lagi ngapain? Lagi ghibah. Lagi ngomongin orang kan? Lagi asik. Waduh, ya. Tahu nggak? Kita nggak sadar ada pertentangan batin. Hawa nafsu yang baik ini ngomong, udah jangan kelebihan, katanya. Udah jangan kebanyakan, katanya. Udah cukup, katanya. Stop. Cuman kita bilang apa? Bawel banget sih lo. Bawel banget kamu. Diam. Kita cenderung apa? Nggak peduli. Kita cenderung nggak mau peduli. Kita cenderung nggak mau tahu. Kita cenderung nggak mau pusing. Maka apa? Saat itu arahnya kita, yang kita berikan pada jiwa ini keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat memberikan yang namanya nafs, yang disebut nafs ini atau hawa nafsu, nafasnya ini waktu Allah ciptain emang diciptain dalam unsur penentangan. Dia bukan diciptain unsur taat, bukan, tapi unsurnya nentang. Unsurnya dia bertentangan dengan kebaikan. Allah tes, ya nafsu aqbil. Kata Allah, duhai nafas, menghadaplah padaku. Dia malah ngebelakangin Allah. Ya nafsu adbir, kata Allah, wahai nafsu, belakangilah aku. Dia malah madep. Selalu sifatnya bertentangan.
Dia nggak pernah mau bareng inline. Nah, maka disinilah ujian kita semua. Allah kasih kepada kita yang namanya nafas ini, mau melihat kepada kita siapa di antara kita yang bisa menundukkan nafas. Dia kan sifatnya bandel, sifatnya nggak nurut, sifatnya menentang. Gimana cara kamu bisa membuat dia tunduk? Maka di antara caranya itu adalah tazkiyah. Tazkiyah artinya apa? Suciin dia, bersihin dia. Dari apa, Bu? Ya tentu dari segala noda-noda jiwa. Apa noda jiwa, Bu? Sombong, iri, dengki, pamrih, pengen dilihat gitu ya, ujub, berasa hebat diri. Ini kan bentuk-bentuk daripada hal-hal yang menodai. Dan dia unsurnya jadi apa? Ron, jadi noda hitam di dalam hati kita semua, alias dalam jiwa. Makin hari dia makin nutup, makin hari dia. Maka pentingnya yang disebut bagaimana cara tazkiyah, mensucikan, kita balik kepada apa yang Nabi sabdakan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka cara ngehapus atau cara nyuciin jiwa itu diiringi dengan berbuat kebaikan. Jadi kalau kita sholat nih, itu kita punya jiwa lagi kita suciin. Kalau kita lagi zikir, baca apa, Bu? Istighfar misalnya. Itu istighfar kita lagi nyuciin jiwa kita. Kalau kita sedekah, sedekah kita lagi nyuci jiwa kita. Kita hadir pengajian kan kebaikan nih, duduk majelis ilmu dan lain sebagainya. Kita juga sama menyuci jiwa kita. Jiwanya dicuci. Itu dengan apa? Dengan kita naltazim, melazimi. Kenapa sholat itu ada 5? Padahal Allah maunya 50. Tapi akhirnya jadi 5. Kenapa? Karena hakikatnya dengan semakin banyak kamu berbuat taat, semakin kamu punya jiwa jadi bersih. Sampai Nabi itu kasih gambaran, mungkin nggak kalau orang sholat 5 waktu, maaf di badannya masih kesisa ada kotoran. Kamu sehari mandi 5 kali. Sehari mandi 5 kali ada daki nggak? Biasanya orang yang ada daki yang mandinya kapan? Seminggu sekali Jumat doang. 3 hari sekali baru mandi. Atau mungkin nggak tahu lah, mandinya jarang ibaratnya. Ada daki. Makin sedikit orang punya ibadah, makin sedikit orang mengerjakan taat, makin sedikit orang mengerjakan kebaikan, maka makin juga banyak dia punya kotoran dalam jiwanya. Dalam jiwanya makin banyak dia punya kotoran. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibadah-ibadah yang kita kerjain seperti sholat, seperti zikir talbiyah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau sholawat kepada Nabi Muhammad yang kita baca gitu ya, hadir kajian demi kajian, itu hakikatnya kita lagi menyuci jiwa kita. Sifatnya yang namanya nyuci kayak baju aja, Bu, dicuci apa terus udah bersih aja begitu? Kan dipakai, bisa kotor lagi dong? Bisa. Beginilah hidup. Makanya ulama kalau sama taat sama kebaikan itu berlomba-lomba, kayaknya nggak mau berhenti. Karena dia nyadar kadang-kadang namanya orang terkontaminasi oleh keburukan. Ya, udah mau jaga-jaga mulut dari ghibah keceplosan juga.
Baru pulang belajar katanya, ingat para kaum wanita, suruh syukur sama suami. Udah niat nih, nyampe rumah nggak mau marah-marah sama suami. Sampai rumah pengen sabar sama suami, sampai rumah pengen syukur sama yang dikasih suami. Keceplosan. Iya, keceplosan. Ya udah sekalian. Awalnya mah keceplosan, akhirnya maka taqwiyatur ruh kalau disebut dengan bagaimana cara menguatkan jiwa ini, jiwa kita kuatkan poin utamanya dengan ibadah. Poinnya harus kita tahu itu. Apalagi kita perempuan, aduh jangan jauh-jauh sama ibadah. Muhasabah, introspeksi diri, belajar bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam amal kita, bagaimana kita belajar ridho. Ini kan prakteknya praktek jiwa, betul apa enggak? Karena semuanya ada di hati. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita rela menerima ketetapan Allah. Ini masuknya kan ranah iman. Jadi kenapa orang hari ini mau punya iman selalu terhindar, terhalang? Yaitu sebabnya karena dia punya jiwa kotor. Andai seumpamanya dia terus mensucikan jiwanya dan dia berusaha melawan dorongan-dorongan keburukan yang hadir pada dirinya, maka dampaknya apa yang bakal dia rasa? Dia bakal mulai mendapatkan pencahayaan dari cahayanya iman. Dia bakal ngerasain iman sama Allah, dia bakal ngerasain iman sama Rasul, dia bakal mulai ngerasain bagaimana iman sama Quran. Sumbernya dari mana? Cuci dulu itu jiwa, bersihin. Nggak ada untungnya sama sekali kalau kita punya jiwa ini apa? Diiringi dengan apa? Adanya hawa nafsu yang buruk. Makanya ibu suka sadar nggak jiwa kita nih, ntar dia girang, ntar dia sedih. Iya kan? Ntar dia girang, ntar dia sedih. Entar dia sumpek, entar lapang, plong. Ada ibu-ibu yang cari pelongnya ngapain? Mall. Pelong, waktu ke mall dia pelong. Pelong, waktu ke mall hatinya plong, katanya enak, kata yang penting mah asal muter-muter aja, beli juga nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa, yang penting muter-muter kata. Ada ibu-ibu healingnya begitu. Tapi masalahnya saat itu aja plong. Nyampe rumah begitu lagi. Nyampe rumah begitu. Subhanallah ya, perasaan-perasaan kita. Maka kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau ibu-ibu mau buka surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10, bahkan dari ayat sebelumnya. Di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala ngingetin sama kita berkenaan dengan nafsu ini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafs Allah sebut di sini demi jiwa. Jadi jiwa ini berharga. Jangan pernah kita rusak jiwa kita, karena Allah bersumpah demi jiwa. Bahkan Nabi Muhammad itu seringkali bersumpah, walladzi nafsi Muhammadun biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah. Lihat, jiwa ini bukan sesuatu yang lemah, dia sangat berharga. Jadi kalau ada orang yang gak peduli dengan jiwanya, itu salah besar. Dia perlu memperhatikan akan kebaikan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala
menyempurnakan ciptaan nafas atau jiwa ini. Allah disempurnakan. Dengan apa penciptaan ini disempurnakan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam proses penciptaannya Allah ilhamkan fujur wa taqwa. Apa fujur? Fujur itu artinya kejahatan, keburukan. Diilhamin sama Allah. Ada dari kita yang emang cenderung mau buat hal buruk, ada juga cenderung mau buat hal baik. Karena dua-duanya dikasih sama Allah. Nih, kamu saya kasih orientasi pengen ngerjain buruknya, saya juga kasih kamu orientasi ngerjain taatnya. Kamu bisa pilih, baru muncul. Tuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala kasih alham, maksudnya apa? Saya ilhamkan, saya berikan kepadanya atau kepada nafsu itu unsur kejahatan dan juga unsur kebaikan. Apa kemudian Allah katakan? Qad aflaha man zakkaha. Allah kemudian sebut beruntung mereka yang sudah mensucikannya. Jadi orang yang menyucikan jiwanya, dialah orang-orang yang beruntung, sucikan jiwanya. Dan khaba man dassaha. Rugilah mereka sungguh orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau jiwanya terus dikotorin, ya rugilah dia sendiri. Kenapa? Dengan dosa-dosa yang diperbuat, ingat ada dampak. Dampaknya jiwa menjadi rusak. Seperti badan kita. Ada orang ngerokok. Merokok sehat atau tidak? Saat seseorang merokok dan dia terus merokok, dia peduli nggak tentang kesehatannya? Kalau ada orang merokok bilang saya peduli dengan kesehatannya, bohong apa kagak? Bohong. Nggak ada orang merokok sehat tuh dalam arti dia bilang saya peduli sama kesehatan saya, tapi dia ngerokok gimana? Kayak orang kena penyakit gula, udah tahu gula, udah tahu kena diabetes, tapi kalau makan durian satu, diingetin sama orang, ingat kamu punya gula, tahu, cuman segini doang. Wah, siapa yang mau sakit, saya juga mau sembuh. Bohong apa enggak begitu? Pada saat seseorang punya nafas, hawa nafsu, dia ghibah, dia namimah, dia ngerjain bohong, ya, dia ngerjain hal-hal fasik lainnya, diingetin, jiwa kamu tuh perlu sehat. Emangnya kamu doang yang peduli jiwa saya juga peduli. Bohong apa kagak? Bohong, nggak ada. Karena kalau orang hakikatnya betul peduli, dia akan lebih hati-hati. Karena kita punya jiwa ini luar biasa uniknya. Di dalam jiwa kita ini, subhanallah, ada yang disebut dengan nafsu ammarah, ada disebut dengan nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ngomongin nafsu apa? Mutmainnah kan? Lanjutan dari akhir daripada ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tahan dulu. Sekarang kita mau lihat. Ini kita punya jiwa nih. Ada ukurannya. Itu jiwa kita tuh. Ada orang punya sifat apatis. Itu yang paling bawah. Paling bawah. Di atasnya apatis, sedih.
hidupnya sedih mulu. Berarti dia punya energi apa? Negatif nggak? Kalau ketemu dia bawaannya, kita yang lagi ketawa jadi berhenti. Nggak jadi ketawa. Bingung, takut tersinggung. Karena auranya negatif. Nah, orang yang begitu sedih. Ada lagi orang di atas sedih takut. Perasaan-perasaan apatis, sedih, takut, ini energi yang paling buruk. Energi yang paling low. Energi yang paling rendah. Ini masuknya kemana? Masuknya ke nafsul ammarah. Jiwanya masih dikuasai oleh emosi. Emosinya tapi apa? Masih berkenaan dengan rasionalitas. Sedih karena otaknya mikir, takut karena otaknya mikir. Oke? Masih pakai otak. Ngapain dia perlu dikesianin? Emang gak punya mak bapak? Waduh, kejam gak? Kejam orang begini. Ngapain dia dipeduliin? Gak penting banget peduli sama orang kayak begini. Apatis. Energinya apa? Low. Jiwanya dipenuhi dengan nafsul ammarah. Dia selalu diajak untuk buruk, buruk, buruk. Oke. Susah tuh mau ngendaliin dirinya buat apa? Mikir yang baik. Atau kalau kita berada hari ini dengan bahasa, selalu berada pada negative thinking. Di atas itu ada disebut dengan nafsul lawamah. Lawam. Masuknya kerana apa ini? Dia sudah masuknya kerana perasaan. Makanya marah, rakus, bahasa lain tomak, pengen ini, pengen itu, ngelihat si ini punya ini pengen, ngelihat si ini punya itu pengen. Hidupnya yang selalu ngelihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Dia lebih berasa tas temannya lebih cakep daripada tasnya sendiri. Gitu. Suami temennya lebih oke daripada suaminya sendiri. Baik-baik tuh. Ya kan kita bicara yang rasional aja hari ini. Ini yang terjadi. Tapi insya Allah yang ada di sini baik-baik orang. Jauh dari itu semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tamak, arti kata lain rakus, artinya dia lebih menginginkan banyak hal. Satu makanan, satu piring baginya kurang. Dia butuh berpiring-piring untuk memuaskan nafsunya. Gak mudah puas. Artinya orang yang begini pasti jauh dari syukur. Sudahlah, naik lagi dari situ, maka dia akan berada pada titik sombong. Hadi nafsul lawamah. Masuknya kemana ini? Ya, perasaan. Dia masuknya ke emosi. Masih energi apa ini? Negatif. Marah, tamak atau rakus, sombong, negatif. Kalau kita lihat hari ini ada orang sombong, negatif. Nah, kenapa sombong yang menjadi penengah antara menuju level energi positif? Karena biasanya orang sombong dia punya standar yang baik. Memang dia justru ada di tengah buat menggelincirkan kita. Udah benar-benar jadi murid, sombong. Udah benar-benar dikasih rezeki sama Allah, sombong. Udah benar-benar dikasih suami baik, penyayang, peduli, sombong, tergelincir. Aturan dia bisa jadi maksimal nih. Dia bisa jadi hal yang positif, bahkan bisa menjadi inspiratif bagi orang lain.
Tetapi setan gak tinggal diem, justru penengahnya disombong. Yang paling sering menjatuhkan orang sombong. Kenapa? Karena dia selalu mementingkan tentang kepentingan dirinya aja. Jadi kalau ibarat kata ngerjain apa-apa, yang dia tanya dirinya. Saya dapat apa? Untungnya di saya apa? Saya dapat manfaat apa? Gak ada tuh yang benar-benar tulus. Yang disebut dengan ikhlas, sombong nih. Biasanya orang sudah punya kemampuan. Mana orang kalau maaf, miskin, sombong. Hah? Enaknya diapain nih? Udah miskin sombong. Jarang kan kita nemu yang begitu? Jarang. Ada. Udah apa lagi misal? Udah bodoh sombong. Bahaya nggak? Bingung kita nyikapin orang yang begini. Udah jelas-jelas IQ-nya rendah, tapi berasa paling pinter. Bingung kan? Jelas-jelas nggak punya duit, ngomongnya kayak punya duit. Iya. Kalaupun ada, itu jumlahnya nggak banyak. Makanya dibilang orang langka nih. Yang begini nih langka nih. Miskin, sombong, langka. Ya. Bodoh, sombong, langka. Ada, bukan nggak ada. Itu bisa kebayang dia punya energi negatifnya serendah apa itu. Auzubillah. Yang umum orang sudah berada pada apa? Pada kesadaran kemampuan. Saya mampu. Saya bisa. Siapa kamu? Saya sanggup. Saya bisa. Saya nggak butuh kamu. Ini nih yang bahaya. Makanya dia adanya di mana tuh? Adanya di ujung level negatif. Orang mau menuju pada energi positif selalu kehalang sama sombong. Jadi makanya penyakit yang paling bahaya itu sombong, yang paling perlu dijaga sombong. Arti kata lain tawadu lawannya. Kan gitu. Merasa diri kita ini nol di mata Allah. Kita bukan siapa-siapa, masalahnya gitu. Tetapi untuk pada level inilah manusia seringkali tergelincir. Kakinya tergelincir, udah naik tangga kepleset. Dia udah punya dibanting sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa semua itu? Dari kata sombongnya. Orang yang sombong ini yang bahaya. Makanya dibilang, maaf, Nabi Adam itu kan juga ngelakuin kesalahan. Kesalahannya memicu Nabi Adam dihukum oleh Allah keluar dari surga. Iblis juga gitu kan? Iblis diusir keluar dari surga. Dilaknat sama Allah sampai hari akhir. Dilaknat sama Allah. Apa yang membuat beda antara kesalahan yang satu dengan kesalahan yang satu? Perbedaannya sombong. Nabi Adam menyadari kesalahan, lihat, lalu dia meminta ampun pada Allah. Sementara iblis boro-boro nyadar, yang ada malah ninggiin nama, nunjukin kemampuan, bukan nyadar akan kesalahan. Tuh orang yang paling bahaya kalau nggak sadar sama kesalahan. Orang yang begini nih, waduh, sudah betul-betul dikuasai oleh apa? Sifatnya iblis. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena iblis begitu.
Dia ditegur sama Allah, usjud ila Adam. Gak mau dia sujud sama Adam. Fa'aba, nolak. Saya gak mau sujud. Oh kalau gak mau doang, maafin ya Allah, saya gak mau sujud. Enak kan? Fa'aba wastakbar. Udah nolak, bilang apa? Saya lebih baik dari Adam. Bukankah engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah tuh. Nggak ngerasa salah. Udah salah nggak ngerasa salah. Ya Allah. Baik. Itu sifat. Energi apa? Negatif. Tapi kalau orang bisa menekan yang namanya nafsul lawwamah, ditekan, dia buang jauh-jauh yang disebut dengan sombong, dia bersihin betul-betul dirinya dari sombong, maka dia bakal keluar dari zona negatif. Apa yang bakal dia masuk? Dia akan berada pada titik semangat taat dulu. Ane mau ibadah, ane mau nuntut ilmu, ane mau belajar ngaji, ane mau tutup aurat, ane pengen jadi orang bener. Biasanya kan auranya begitu kan. Nah, semangat, muncul energi lain dalam dirinya, maka dia akan muncul semangat. Tapi semangatnya kemana? Taat. Semangatnya berbuat baik. Dia pengen hadir ke tempat-tempat yang baik. Dia pengen duduk sama teman-teman yang baik. Dia mau bergaul dengan dengan teman-teman yang baik. Dia mau ngumpulin dirinya hanya pada circle yang baik. Semangatnya muncul, maka baru dari energi itu akan meningkat lagi level emosi seseorang pada tahapan ridho. Dah, apa aja yang terjadi dalam hidupnya? Ridho. Suaminya lagi berjaya, ridho. Suaminya lagi diuji, ridho. Anaknya lagi sehat, ridho. Anaknya lagi sakit, ridho. Anaknya lagi berprestasi, anaknya lagi menurun prestasi, ridho. Saat dia sedang mampu menghasilkan banyak hal, punya banyak hal, ridho. Di saat dia sedang tidak bisa memiliki banyak hal pun dia ridho. Ini level positif yang baik, berada pada titik ridho. Baru peringkat paling tinggi damai. Udah bukan cuman ridho, tapi dia menyikapin apaan aja mah. Rasulullah mau dibunuh aja bisa tenang. Rasulullah lagi sembunyi di gua mana? Di gua Thur, kaki musuh kelihatan, tenang aja. Gak ada gelisah apa-apa. Kenapa? Karena urusan dia sudah diurus oleh yang maha mengatur, yaitu Allah. Apalagi yang mau dikhawatirin? Tawakal yang tinggi, energinya positif, semuanya dilihat baik. Gak ada hal buruk, gak ada. Ada kejadian ini baik, kejadian ini baik, kejadian ini. Bahkan ada seorang murid datang ke gurunya, cerita, ya Syekh, saya lagi ditimpa musibah begini. Jawaban gurunya, khair, kullu fi salih. Bahasa Arabnya bilang, segala sesuatu pasti ada baiknya. Besok dia datang lagi ngeluh hal yang lain, ya Syekh saya begini, kullu fi salih. Jawabannya, semua pasti ada baiknya. Ketiga, pada saat kunjungan dia curhat lagi hal yang lain. Saya begini. Jawabannya, kullu fi salih. Semua ada baiknya. Muridnya bilang apa? Perasaan semua curhatan saya jawabannya semua ada baiknya. Semua ada baiknya. Orang yang nggak punya iman nanya, mana baiknya? Mana baiknya? Tetap jawabannya, kullu fi salih. Pasti semua ada baiknya. Nggak berselang berapa waktu, dia balik lagi, dia bilang sama gurunya, sah kalamak ya Syekh, benar ucapanmu wahai Syekh.
semua apa yang terjadi dalam hidupku kullu fi salih, semua ada baiknya. Nyadarnya kapan? Belakangan. Emang orang kadang-kadang suka nyadar belakangan. Subhanallah, Pak. Kita belajar. Fatazkiyatun nafs ini penting untuk kita jaga. Disucikan dengan ibadah, dan dia perlu dibantu dengan tahapan selanjutnya. Bagaimana cara kita menjaga ruh kita ini, menjaga jiwa kita? Maka kita penting memilih teman duduk yang solehah. Ingat, pengaruh nggak? Pengaruh. Udah ngaji, pengen jadi orang baik, pengen bener, duduknya salah. Berteman sama yang salah, bergaul sama yang salah, lingkungannya dalam lingkungan yang salah, kira-kira gimana tuh jiwanya? Rusak lagi, kacau lagi. Mau lurus, jangankan nafsunya, teman sebelahnya bilang, jangan kelempengan jadi orang. Kata temannya bilang, ingat baik-baik, orang baik matinya cepet. Jadi orang jangan kebayan, orang baik biasanya matinya cepet. Selalu ada aja celetukan yang enggak. Yang apa? Membuat kita galau dalam memutuskan keputusan kebaikan. Salah aja bawaannya. Kenapa? Karena kita mau benar, teman kita belum tentu mau. Kita udah mau hijrah, teman kita masih stuck dalam keadaannya. Makanya pentingnya orang kalau sudah mau berada pada energi yang positif, lingkungannya harus diganti. Orang sakit, kena apa? Katakan kena kanker. Pada saat dia diuji oleh Allah dengan penyakit kanker, dia nggak bisa duduk sama orang sehat. Nangis terus dia. Kenapa? Enak banget jadi dia. Enak banget jadi dia. Lo kata orang bilang, justru duduk sama orang yang sehat biar jadi sehat. Kalau dia positif, benar. Apa dia harus duduk dengan orang yang sakit? Oh, makin sakit. Dia duduk sama orang yang sakit, makin sakit. Berarti dia harus duduk dengan siapa? Orang sehat? Bukan. Dia harus duduk dengan orang yang berhasil melewati masa sulit dari kanker. Survival, kalau orang sekarang bilang. Betul? Keren ya saya. Canda ibu-ibu. Dia harus duduk sama orang-orang yang bisa keluar, bisa bangkit dari penyakit kankernya. Dia harus masuk komunitas itu. Begitu dia ketemu, kamu pernah kena kanker? Iya. Kamu sembuh sekarang, alhamdulillah. Semangatnya muncul. Dia berada di lingkungan yang tepat. Duduk sama yang sehat, nangis. Yang sehat bisa begini begitu, yang sakit bengong aja lihat. Sedih yang sakit. Duduk sama yang sakit, makin sakit. Maka dia perlu duduk dengan pejuang-pejuang kanker untuk menyemangati dan saling menyemangati. Ayo, kamu bisa. Kenapa? Karena sama-sama dalam penderitaan. Kalau orang sehat yang ngomong, kamu pasti bisa, kata dia bilang. Kamu kan gak ngerasain sakitnya. Betul apa enggak? Loh iya, begitu kita ngerawatin orang. Makanya kenapa kalau ngerawatin orang sakit kudu sabar. Karena orang sakit itu di dalam benaknya berpikir, saya sakit kamu sehat. Saya yang ngerasain sakit kamu kagak. Jadi begitu kita ngomong, ayo dong, yang semangat dong. Segala begini aja, itu tersinggung banget itu yang sakit. Gak kuat. Kenapa? Gak ngerti katanya. Nah, orang mau hijrah, orang mau bener.
Tapi duduknya sama yang belum hijrah. Kepikiran aja mau hijrah kagak. Bener gak tuh duduknya? Salah. Masih bergaul sama mereka, masih duduk sama mereka, ya digalauin mulu. Beneran. Beneran udah gak pakai celana. Beneran nih, gak salah gitu. Beneran serius, iya. Duduknya sama yang masih pakai celana. Begitu ngelihat yang pakai celana, boleh kali kalau panjangan dikit atasannya. Nah, karena salah duduk, salah gaul. Coba duduknya sama yang sama, mengalami proses hijrah yang sama, dalam lingkungan yang sama, hijrah akan terasa mudah, ringan. Godaan-godaan, maka kita ini tahu jiwa kita ini mudah terbawa. Maka pentingnya menentukan dengan siapa kita duduk, sama siapa nih teman duduk. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam salah satu nasihatnya ingetin sama kita, fasuhbatul akhyar lil qalbi dawa tazidu fil qalbi nasyatan wa gawa. Bersahabat dengan orang-orang baik adalah obat bagi hati. Benar. Duduk sama orang baik itu enak. Kita yang nggak baik berasa saya perlu jadi orang baik. Kenapa? Karena kita duduknya sama orang baik. Kita duduk sama orang baik, kita belum jadi orang baik, kita malu. Bahkan bukan cuman obat bagi hati, justru dia bisa jadi apa? Menambahkan pada hati itu semangat dan juga kekuatan. Duduk sama orang baik, lagi lemah iman diingetin, ayo. Lagi sedih dibangkitin, ayo. Duduknya sama siapa? Orang baik. Lagi punya masalah dikuatin, sabar, ayo kamu bisa. Duduknya sama teman yang baik. Ini jiwa kita penting kita jaga. Salah satu menjaga jiwa adalah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita duduk. Kita kalau udah nemu indikasi-indikasi teman gak sehat, gak baik, ya, jagain dah. Bukan kita sombong, justru kita sayang sama jiwa kita. Kita sayang sama jiwa kita, gak mau jiwa kita rusak. Kita gak mau jiwa kita hancur, kita gak mau jiwa kita terkontaminasi. Maka kita jaga dengan siapa teman duduk kita. Itu semua penting, karena itu bagian daripada menjaga jiwa. Teman duduk. Cari teman yang baik. Cari teman yang bisa ngajakin kita pada kebaikan. Lebih baik lagi, teman yang selalu duduk bersamanya, kita yang tadinya lemes jadi semangat. Kita yang tadinya sedih jadi ketawa. Kita yang tadinya lagi terpuruk jadi ingin bangkit. Itu teman yang perlu kamu cari. Dan diingetin, wasuhbatul asyraru da'un wa'ama tazidu fil qalbi sagimi sagama. Waspada, sesungguh bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik adalah penyakit dan kebutaan. Lihat bagaimana pengaruh seorang teman bisa membuat kita buta melihat kebenaran. Da'un wa'ama. Ini bukan saya ngomong, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Da wa'ama. Kenapa? Karena kita nih punya sifat percaya. Percaya sama teman, percaya. Maka pada saat yang namanya percaya, logika hilang. Gak ada logika dalam percaya. Itu hukum sainsnya. Kalau udah percaya, logika ketinggalan. Makanya ini juga jawaban untuk orang yang hari ini mempertanyakan hukum zatnya Allah dengan logika. Sementara
berhubungan dengan zatnya Allah itu berkenaan dengan iman alias kepercayaan, tidak ada kaitannya dengan logika. Walaupun hukum keberadaan Allah bisa terbantahkan dengan wujudnya alam semesta, kita paham ilmu tauhid. Orang bilang di mana Allah? Mana Allah? Nanyain mana Allah? Wujudnya semesta ini menandakan adanya pencipta. Tetapi kenapa dia tidak menjelma? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa Allah tidak menjelma seperti yang diharapkan para ateis? Di mana Allah? Belajar dulu ajaran Islam. Islam minta kita beriman. Iman itu percaya. Kalau sudah percaya, semua logika jadi batal. Logika batal. Justru kita hari ini dibuat ragu oleh Allah dengan logika-logika apa? Logika-logika yang diciptakan oleh manusia. Itu menandakan iman yang lemah. Hari ini kita berumah tangga. Di antara rumah tangga yang dibutuhkan apa? Percaya kan? Pada saat kamu percaya dengan suamimu seutuhnya, maka apapun gunjang-ganjing di luar yang bilang, misal ada kata-kata suami kamu selingkuh, semua argumen orang patah. Kenapa? Percaya. Adanya percaya. Kamu yakin sama dia, teman. Kita duduk bareng, kita makan bareng, kita jalan bareng, kita sedih bareng, ceritanya kan gitu. Itu apa? Bareng. Maka apa yang akan muncul? Yakin. Itu bakal percaya sama dia. Salah temen ama ente buta. Buta. Maka ada istilah bahasa apa tuh? Dulu orang tua saya pernah bilang, percaya sama saudara buta sebelah, percaya teman buta dua-duanya. Hah? Percaya saudara buta separuh, percaya teman buta dua-duanya. Yani kadang-kadang kita saja masih merasakan adanya pengkhianatan dari saudara. Wa kaifa bisuhbah? Bagaimana dengan teman? Maka kalau nggak pilih teman yang tagi, yang benar, yang tulus, yang benar-benar mukmin, beriman, tahu bagaimana mengamalkan ilmu dan lain sebagainya, anta ama ente buta. Kamu bakal buta. Sebentaran dia ngomong apa, anta tusaddiq, kamu percaya. Ente tahu nggak si fulan begini? Masa sih? Kayaknya iya. Kamu udah gak butuh bukti, kamu akan percaya. Dan itu masalahnya, kamu telan, akhirnya kamu terbawa. Makanya dibilang daun wa ama, buta. Jangan sampai yang membuat kita bergaul tapi membutakan kita dari kebenaran. Nggak, kita mau berteman sama orang baik yang justru membuka kita akan kebenaran. Nih benar. Yang ini yang benar. Ini teman, malah kita di saat lagi duduk kayaknya si ini lagi jutek sama saya. Salah ente. Masa jutek? Enggak. Momen ya. Nah, diingat nih. Kamu momennya, kenapa? Maksudnya tidak langsung begitu aja mengiyakan. Iya, enggak, tapi dilurusin. Hadza suhbah, ini shadiq, ini disebut dengan apa? Shadiquka, teman sejatimu. Man sadagaka, la man saddagaka, itu bahasanya. Teman sejatimu siapa? Ya, dia yang percaya padamu, menuntunmu, membimbingmu, bukan membenarkan perilakumu. Temen biasanya kadang suka ngebela kan, tapi kalau udah ngebela kadang suka bahlul.
Jadi kenapa suka bodoh? Kenapa? Karena dia suka membela tentang personal, bukan tentang kebenarannya. Fahadza laisa shadiq, ini bukan teman. Itu. Jadi kalau ini ngomong, ini masalahnya teman saya. Teman apa? Arisan. Jadi harus dibela. Nah, teman apa? Teman jalan. Salahnya harus kamu bela. Hadzal laisa sahib. Ini bukan shadiq, ini bukan teman. Al-Habib Abdullah bin Nasir bin Tahir ingetin nama kita, daun wa ama, teman buruk itu dampaknya adalah penyakit buat hati, buta buat mata, ditambah lagi apa? Tazidu fil qalbi sagimi sagama. Dia bisa nambahin penyakit bagi hati yang sakit. Udah hati sakit ditambah sakit lagi sama dia. Udah makin kotor itu punya jiwa. Makin gak sehat itu punya jiwa. Nauzubillah. Makin gak benar itu punya jiwa. Nah, kita mau selamat. Jadi kalau seumpamanya, Ustazah saya mau menseleksi pertemanan, hukumnya bagaimana? Boleh, matlub, dianjurin menseleksi pertemanan. Tapi saya takut Ustazah, kalau saya hari ini menseleksi pertemanan, teman saya yang dahulu bilang saya sombong, saya mutusin silaturahmi. Bedain mutusin silaturahmi sama bedain mutusin atau mau cari circle pertemanan yang benar. Bedain, kamu belajar silaturahmi diputus dengan apa. Sementara untuk memilih teman duduk. Di mana di situ orang baik, duduk. Itu matlub, mana itu dianjurin. Bukan berarti jadi apa? Istilah kata jadi orang yang berpikiran takut anggapan mereka kalau kita buruk, sehingga pada akhirnya kita rela membiarkan jiwa kita bergaul dengan teman-teman yang salah. Kita telah merugikan diri kita atas nama pertemanan. Buat apa? Justru pertemanan itu ada untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan, meningkatkan kemanfaatan, bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara yang menguatkan jiwa tadi, yang mempertahankan kesucian jiwa dan kesehatannya adalah memilih teman duduk yang solehah, jangan soleh. Ceplosan ya, soleh mah yang di rumah aja. Kalau yang soleh suami, udah belajar kita kemarin kan, yang soleh suami. Kalau teman duduk yang lain solehah, jangan dipotong tuh hahnya, gawat kalau enggak. Soalnya masalah banyak orang jatuh hati karena menemukan kesolehan orang lain. Lalu dia nulis di buku hariannya, andai suamiku dia, alangkah beruntungnya. Makanya teman soleh doain yang di rumah. Belum soleh mudah-mudahan jadi soleh berkat kesalihahanmu gitu. Yang di rumah yang belum soleh, insya Allah karena kita solehah dia ikut jadi soleh insya Allah. Tapi kalau cari teman duduk solehah, ingat hah ya. Baru kemudian yang ketiga, di antara perkara yang menguatkan, menjaga, merawat kesehatan daripada jiwa kita, ingat membaca wirid harian. Perempuan itu perlu wirid. Dulu waktu saya belajar di Hadramut, kita itu kan wirid itu ngikut Darul Mustafa. Habib Umar punya tuntunan. Pada saat itu heran, kenapa anak Darul Mustafa wiridnya lebih sedikit daripada kita para kaum perempuan. Kita banyak tambahan, Wabanur nambahin ini gitu. Sehingga bikin wiridnya kita jadi panjang gitu. Ya ada waktunya kadang-kadang kita kesel juga, enak banget Darul Mustafa udah kelar kita belum gitu. Namanya dulu waktu belajar gitu. Makin kesini saya makin paham
dan juga ditambah dengan arahan-arahan beliau yang menyampaikan perempuan itu godaan setannya lebih besar daripada pria. Maka meminta perlindungan Allah untuk dijaga dari godaan setan, harusnya perempuan itu lebih daripada para pria. Jadi ibaratnya gini, kalau kita nemuin para pria zikiran tuh sedang-sedang aja, kita nggak usah terbawa. Ya perempuan kudunya lebih. Emang perempuan nih lebih baik ngabisin kosakata yang tersisa dengan zikir daripada dengan ngomel. Daripada dengan ngobrol yang nggak guna ataupun bicara-bicara yang tidak bermanfaat. Mendingan kita habisin sisa-sisa kata-kata yang perlu keluar dari kita punya mulut yang manfaat, wirid, zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyakin aja. Nah, apalagi alhamdulillah guru saya Sayyidil Habib Umar sudah merangkum Khulasoh Al-Madad. Iya kan? Bagi yang udah tahu syukur alhamdulillah, yang belum tahu mudah-mudahan setelah ini mencari tahu. Apa itu Khulasoh Madad? Kumpulan doa-doa harian yang beliau sudah susun dengan sebegitu rapihnya. Habis subuh, menjelang isyraq ya, baca apa aja dirangkum sama beliau. Dilanjut habis zuhur ya, ada juga amalannya. Dilanjut habis asar, begitu dan seterusnya. Kenapa? Pertanyaannya. Ya, Bu, zaman sekarang nih banyak perkara-perkara yang terjadi di luar daripada batas kemampuan kita seorang manusia untuk menjaga diri kita sendiri. Kalau bukan karena perlindungan Allah, dengan siapa kita memohon perlindungan? Banyak hal-hal. Sekarang kita dirusak dari handphone. Kita dirusak dari makanan. Kita dirusak dari pergaulan. Kita dirusak dari banyak faktor ya. Kita dirusak dari segala sisi dan sudutnya. Maka wirid ini menjadi benteng. Benteng yang paling menguatkan kita untuk terjaga dari segala keburukan. Kita hari ini repot, maaf. Orang yang imannya masih kurang, pergi ke orang pinter. Bela-belain datangin orang pinter, minta apa? Minta penjaga. Buat dikasih khodam. Ada tuh khodam, satpam di rumah. Ini khodam dihayalin, kelihatan juga kagak. Pakai percaya. Apalagi kalau scroll TikTok cek khodam. Udah pernah ngecek belum? Saya takut, Bu. Takutnya apa? Begitu ibu ngecek antara khodam sama ibu, sereman ibu. Khodam sama kita, sereman kita. Iya. Nggak ada itu istilah-istilah begitu-begitu. Syirik. Nggak ada cek-cek khodam. Lihat ada yang jagain, ada yang ini. Ada Allah, ada malaikat, kenapa jadi khodam? Kenapa jadi cek-cek begituan? Nauzubillah. Lihat bagaimana banyaknya orang yang hari ini dicuci otaknya, diarahkan dengan arah-arah yang salah, mengantarkan mereka pada kekufuran. Nauzubillah. Mempercayai hal-hal yang sepertinya harusnya mereka tidak percaya, tapi mereka jadi percaya. Hal-hal tahayul, perempuan lebih yakin daripada pria. Maaf, kalau kita datang ke paranormal, tanya, itu pasiennya banyakkan perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nauzubillah, datang ke orang pintar begitu-begitu, perempuan yang minta lakinya biar beginilah, begitulah. Nauzubillah, nauzubillah. Gak punya iman, gak tahu, punya Allah yang mengendalikan segala hal. Bahkan dia yang ngaku orang pintar aja nyawanya dikendalikan oleh yang maha mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia yang merasa dirinya bisa
nauzubillah bikin dampak hal buruk kepada orang, istilahnya ngirim ini ngirim itu. Aduh, zaman sekarang udah wirid aja pegangannya. Wirid aja. Tuh kemarin saya ketemu orang, ceritanya dia sakit, ya. Sakitnya 8 bulan Bu, udah berobat ke sana sini, ceritanya nggak ketahuan. Dari apa? Awalnya tangannya nggak bisa diangkat, nggak bisa, ngemple tangannya. Makin hari makin nggak bisa beraktivitas. Tangan, berobat ke medis, periksa, nggak kedetek, nggak ada apa-apa. Wah. Ada yang kirim ini katanya. Orang ngirim paket kek, ya. Ngirim gituan penyakit. Kata ada yang ngirim nih. Ada, ya berasa berobat ke orang pintar, kagak sembuh juga. Sana ke sini ke sana. Terakhir ketahuan apa? Ternyata baru ketahuan di otaknya ada tumor. 8 bulan selama ini otaknya berpikir dia sakit apa? Sakit dikirim sama orang. Orang hasut. Orang jahat. Orang gak pernah lihat berapa mengancam jiwa kita. Praduga-praduga yang semacam itu tidak pernah dibenarkan oleh siapapun juga. Nauzubillah. Dan yang paling enak buat ngejaga pikiran, menjaga jiwa, udah wirid nih. Ibu belum bisa dawamin semua, setidaknya mendawamkan yang penting-penting. Saya selalu bilang Bu, dalam berwirid itu jangan diforsir. Sehari dengar faedahnya sholawat, baca 1000. Suami ngajak ngomong, mah, tahan dulu. Siapa nih yang begini nih di rumah nih? Wirid lagi baca, wirid belum selesai, suami ngajak ngomong, jawabannya ntar dulu, belum selesai. Kelarin dulu. Aduh, saya bilangin ya Bu ya, suami paling empet, kesel. Ibu sibuk sama wiritan, ibu nggak peduli sama dia. Jangan. Wirid ini sunnah. Ya, ngeladenin suami itu wajib. Jadi ibarat kata sholat aja, ya, mau suami, orang tua, ya Bu ya, sholat aja kita boleh mutus kalau orang tua yang manggil, betul? Lagi wirid, orang tua ngajak ngomong wirid tinggalin. Ada orang tua depan muka dengerin, bukan wirid. Saya punya guru dulu, salah satu seorang ulama di kota Hadramut, Habib Hasan bin Abdullah Syatiri rahimahullah ta'ala, dia udah meninggal dunia. Dulu lagi hadir kajian begini, ada muridnya tasbihan. Ini kan siwak, dia lagi ngajar megang siwak, disambit. Kata beliau, kalau mau zikir keluar, jangan duduk di kajian saya. Gak sopan, itu gak etika. Kalau zikiran aja ditegur, apalagi ngobrol. Ya kadang-kadang yang kita suka sedih ya, ustazah atau ustadz umpamanya lagi menyampaikan tausiah kajian, audiensnya makan lontong, makan roti, enak banget, kitanya ngomong, dianya makan. Gimana itu? Bingung apa kagak itu? Secara etika aja deh saya tanya, ibu lagi di ruang rapat. Ibu sedang di ruang rapat. Ketua, pemimpin, direksi lagi ngomong. Anak buah makan. Kira-kira diapain anak buah? Rapat direksi. Pemimpin lagi ngejelasin begini, dia asik. Enak lontongnya, enak lontong. Enak lontongnya, baik lontong diomongin. Kebayang nggak itu?
Gimana? Kita perlu tahu etika. Mau makan boleh, ada waktu. Biasanya akan diberi waktu. Lakin kan di saat orang menyampaikan, makanan kotaknya memang sudah disiapkan. Waktu makan, dipersilahkan makan, silahkan. Enggak dipersilahkan, jaga. Gitu bukan seenaknya. Wah, kajian sambil makan, enak banget yang ngomong. Yang ngomong ngap-ngapan ngambil napas. Dia ngunyah enak-enakan. Aduh, iya. Sada curhat ya. Enggak curhat juga, ini pengarahan ibu-ibu. Ya. Pengarahan sekalian. Ya kalau waktunya memang waktunya dikasih gitu ya. Waktunya makan, ada waktunya makan. Saat waktunya menyimak ya menyimak gitu. Bukan sambil makan itu enggak etika. Kita begitu juga di rumah dengan pasangan kita. Ingat enggak Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Nabi Yusuf itu dulu dikejar-kejar sama Sayyidah Zulaikha. Dikejar-kejar. Saking marahnya gitu ya. Nabi Yusuf nggak mau dikejar-kejar sama Sayyidah Zulaikha dengan cara yang salah. Toh Sayyidah Zulaikha saat itu punya suami dan seterusnya. Singkat cerita sampai pada akhirnya Allah menakdirkan Nabi Yusuf dengan Sayyidah Zulaikha menikah. Pada saat Sayyidah Zulaikha dengan Nabi Yusuf menikah, Nabi Yusuf menemukan apa? Sayyidah Zulaikha tidak setergila-gilanya itu dengan dia. Yang tadi tergila-gila, nggak boleh ketinggalan, Yusuf gitu ya. Tiba-tiba ini Nabi Yusuf masuk, dia cuek aja. Nabi Yusuf ini dia cuek aja. Ngapain bu? Di sejadahnya. Sholat mulu, ngaji mulu. Sampai Nabi Yusuf nanya, ente udah gak cinta lagi sama saya? Kamu gak cinta lagi sama saya? Sampai perasaan dulu kamu sampai narik-narik saya. Sekarang tiap kali saya masuk kamar lihat kamu lagi sholat. Apa jawaban Sayyidah Zulaikha? Ya kalau dulu saya belum kenal Tuhannya Yusuf. Saya dulu belum kenal Tuhannya Yusuf. Maka saya tergila-gila dengan Yusuf. Tapi sekarang saya telah mengenal Tuhannya Yusuf. Ternyata Tuhannya Yusuf lebih indah daripada Yusuf. Ini yang ngomong siapa? Sayyidah Zulaikha bu. Sayyidah Zulaikha. Ibu mau ngomong begitu sama suami? Hah? Ibu ngomong begitu sama suami lagi wiritan. Suami dikit lagi. Toto handphone bunyi. Halo. Gimana suami gak mau sakit hati? Giliran dia ngajak ngomong wirid dikit lagi, handphone bunyi langsung diangkat, handphone ting nong langsung diketik. Padahal suaminya di depan. Adab, jaga. Wirid penting. Tapi kapan kita mau baca wirid? Saya pesankan, usahakan, bukan justru saat suamimu ada di hadapanmu. Baca wirid bu, penting. Tapi kalau suami udah ada, mak ibu pentingnya ada di depan dia. Dan jika ingin ada sesuatu yang dikerjakan belum selesai dibaca dan lain sebagainya, minta izinlah terlebih dahulu dengannya. Saya punya bacaan belum selesai, misalnya Yasin belum dibaca, boleh nggak baca dulu? Oh iya, dia bilang boleh baca. Itu yang justru akan menumbuhkan at-tumanina was-sakinah wal waqar di dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah warahmah, semua akan terwujud dengan adanya itu semua. Zikir kita baca, kita penting menutrisikan diri kita dengan membaca zikir. Makanya Allah SWT mengingatkan di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah ingatin sama kita. Suruh sabar kamu Muhammad, kata Allah. Dengan siapa? Bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, zikir sama Allah di pagi dan di petang hari. Mengharap apa zikir itu? Mengharap keridhaan Allah. Zikir.
Nabi disuruh sabar, apalagi kita. Kita juga disuruh sabar sama orang yang zikir. Wirid, bacaan, dan lain sebagainya. Oke. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah di situ ingetin, jangan sampai mata kita nih sampai wala ta'du ainaika, kedua matamu, ainaka anhum, jangan pernah kedua matamu berpaling dari mereka. Rasulullah diingetin, ingat orang yang zikir itu kau perhatikan, mereka orang-orang mulia, mereka orang-orang bagus. Tapi siapa? Hati-hati, jangan kedua mata kita berpaling dari apa? Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hanya mengharap zinatad dunia, ngarepin zinah al-hayatid dunia, hiasan yang ada di kehidupan dunia ini. Senangnya sama dunia, senang-senang, huru-hara, zikir enggak, wirid enggak, baca amalan harian enggak, pagi petang wirid enggak. Minta zikir, minta rezeki sama Allah. Pengen hidup bahagia, pengen jauh dari sengsara, tapi zikir kagak. Tetapi berdoa sama Allah enggak. Memohon, mengharap kebaikan dari Allah pun tidak. Makanya Allah ingetin, wala tuti', jangan kamu ikut man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu jangan ikut Muhammad, orang yang hatinya telah lalai dari mengingat kami. Allah enggak senang. Wattaba' hawa, lalai datang dari mana berarti? Karena menuruti hawa nafsu. Keadaannya makanya sampai melewati batas. Awal mulanya sebabnya dari memperturutkan hawa nafsu. Maka zikir ini penting untuk menghancurkan hawa nafsu yang buruk, membawa kita dari hal yang buruk menuju hal yang baik, mengantarkan kita dari energi buruk menuju energi yang baik. Maka ibu-ibu ingat, afirmasi itu apa? Kata-kata baik, bukan? Afirmasi kata-kata baik. Umat Hindu, umat Buddha, mereka diajarkan afirmasi. Kata pagi-pagi kalau bisa sebelum ngapa-ngapain tuh jangan distract otak dengan handphone, tapi distract doa. Awal mula kau sibukkan kepalamu dengan doa, kata dibilang. Dan ternyata Rasulullah udah ngajarin itu semua. Salat, subhanallah ya. Kapan waktu afirmasi paling baik? Kapan? Pagi? Enggak, sebenarnya kan sepertiga malam. Di tengah mata lagi ngantuk. Di tengah mata kita ngantuk itu waktunya tahajud kan? Di saat waktu itu mata kita lagi sedang berat-beratnya, lagi sedang ngantuk-ngantuknya, level kita punya ketenangan otak ini sangat berada pada level yang paling menenangkan. Saat itu afirmasi yang paling bagus buat diri kita. Kita lagi doa. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah kabulkan hajatku. Ya Allah mudahkan urusanku. Kita puji-puji Allah dengan pujian-pujian yang baik. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang begitu. Itu kalau mau di waktu terbaik. Tapi tak bisa bangun di sepertiga malam. Bangun tidur pagi subuh, mata kita masih ngantuk gak? Masih. Orang ke kamar mandi kadang-kadang masih miring-miring jalannya. Iya kan? Masih miring-miring. Masih ngantuk, otak kita masih rileks. Jangan distract nih, handphone jauhin, jangan dicolek dulu. Sholat, otak kita masih. Sholat ustazah mata kadang masih perih, nggak apa-apa. Sholat baca yang benar. Habis gitu kamu doa, bukan? Afirmasi yang baik. Allahumma inna as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatil syarr. Doa wirdul latif. Ya Allah, aku memohon kepadamu, anugerahkan kepadaku kejutan kebaikan. Jauhkan dari aku kejutan yang menakutkan, kejutan yang menyeramkan, kejutan-kejutan yang buruk. Jauhin ya Allah. Saya nggak mau dengar kabar buruk hari ini, nggak mau dengar. Itu semua doa.
dan dirangkai oleh para ulama melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Doa-doa Nabi dikumpulin jadi satu, maka tersusun menjadi satu amalan. Wirid yang kita baca diantaranya wirdus sakron. Siapa tuh yang masih dikhawatirin, aduh takut dikirimin ini. Bacanya wirid sakran aja tuh, di wirid sakran komplit. Di antaranya bahkan Allahumma inni tahtu bidur billah tulu masyaallah guflu la ilaha illallah babu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfu. Ibu lagi minta perlindungan dari Allah, minta dibikinin benteng, minta dibikinin atap, minta dibikinin perlindungan kanan kiri sebelah. Enggak sembarangan, bentengnya minta la ilaha illallah, atasnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakfu la haula wala quwwata illa billahil azim. Ahata bina bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tolong liputi kami dengan namamu. Bismillahirrahmanirrahim ila akhir al-ayah. Baru kemudian di situ ada Allahumma in ahadun aradani bisu'i minal jinni wal insi wal buhuj. Ya Allah, kalau ada salah seorang di antara makhlukmu yang menginginkan keburukan untukku. Rumah tangga kita ada orang hasut, anak kita ada orang gak demen, rezeki kita, harta yang kita punya ada orang gak suka. Minta perlindungannya sama siapa? Allahumma in ahadun aradani bisu. Ya Allah, kalau ada salah satu yang menginginkan keburukan untukku, minal jinni wal ins wal wuhush, dari jin, setan, manusia, wuhush, segala keburukan orang-orang yang berniat jahat lain, nasyaitan was sultan wal waswas, dari pemerintah yang menguasai kita, menindas kita. Itu doanya ada semua. Dari apa lagi? Syaitan, setan yang mau ganggu. Wal waswas, bahkan waswas hati aja, cuman bisikan-bisikan gelisah di hati, buang semua. Fardud nadharahum fimtikas. Ada yang niat jahat itu kalau ada, ya Allah, setan, jin kah, orang kah, siapakah, binatang kah, ya, ada niatnya. Fardud nadharahum fimtikas. Buat niat mereka semuanya terluluh lantah, hancur, nggak ada manfaatnya. Kembalikan semua keburukan itu buat mereka yang punya niat. Bikin hati mereka nggak tenang. Balik doanya. Fardud nadharum fimtikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum, bikin tangannya kosong, nggak dapat apa-apa. Ada doa, baca. Gak bisa banyak-banyak Ustazah, baca yang kamu bisa. Sholawat sehari 100. La ilaha illallah 100. Dawam, dipegang, diistiqomahkan, dilazimkan. Dan nanti begitu kebetulan rumah lagi ada tamu, jangan sibuk. Orang ajak ngomong, iya. Mana tamu sama zikir kita, mana yang lebih utama? Hadapi tamu dulu. Selesai tamu pulang, baru kita kerjain ibadah kita. Suami minta ditemenin, ya udah, berkorbanlah dikit. Kalau emang dia lagi minta ditemenin, nggak berkenan kita tinggalin, ya udah, tunggu dia tidur. Ibu baca, ibu zikir, mata ikut ngantuk ketiduran, nggak dosa. Besok tinggal diganti. Sesederhana itu. Tapi kita perlu punya wirid. Kita perlu punya amalan yang kita istiqomahkan. Ibu, obat, vitamin. Gak ada yang satu kali diminum terus langsung bikin kita lari. Langsung bikin kita sembuh, langsung bikin kita sehat. Enggak. Tapi semuanya butuh proses dan waktu. Kapan kita bisa ngerasain hasil? Saat kita sudah bisa mendawamkan apa yang kita baca. Jadi wirid-wirid yang kita baca nanti bakal kita rasain hasilnya kapan? Begitu kita sudah mendawamkannya dan mengistiqomahkannya. Maka sekarang mungkin saya berikan kepada ibu ijazah bagi siapa saja yang mau mengamalkan khulasa al-madad. Saya ijazahkan sebagaimana guru saya Sayyidil Habib Umar mengijazahkan saya dalam bacaan itu, maka saya ijazahkan kepada semua yang hadir untuk membaca khulasa al-madad. Bisa amalin, jawabnya apa Bu biasanya? Gobil tul. Belum bisa Ustazah ngawamin, dawamin semua.
yang bisa ibu dulu apa? Ratib haddad, baca, jangan ditinggal. Nanti nambah lagi, ratib atas, baca. Pelan-pelan nanti nambah lagi, apa? Wirid sakran. Nanti nambah lagi mau apa? Wirdul latif. Pelan-pelan tapi baca. Pelan-pelan tapi dibaca. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ustazah, saya belum lancar bacanya. Download aplikasi Ba'alawi. Ya, Ba'alawi. Di situ semuanya ada zikir, ibu bisa ikutin pakai MP3-nya, dengar langsung bacaannya, bisa sambil nyimak, sambil ngerjain kebutuhan anak sekolah, sambil ibu-ibu baca. Ba'alawi, ada Ba'alawi, itu download, dengerin, insya Allah manfaat dunia dan akhirat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya jiwa, kita punya akal, kita punya diri, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara keimanan kita ya, dan mudah-mudahan kebaikan yang Allah tanamkan dalam hati kita pada hari ini mudah-mudahan mendatangkan kebaikan untuk diri saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin.